Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 4, lihat sekitar, bab 5, bertukar atau membayar. Baiklah ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waraditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sekarang yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang infografik ya. Cara mengenali uang ya. Dengan cara apa? Dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat dulu warna uangnya terlihat terang dan jelas ya, tidak buram. Kemudian terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan, baik yang 100.000, 50.000, 20.000 ya. Itu khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 itu akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah diraba. Hasil cetaknya terasa kasar apabila diraba. Jadi seharusnya kasar. Kalau halus, hati-hati. Apakah itu uang tiruan atau bukan gitu. Ya. Saat diterawang itu ada tanda air ya, atau watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Itu ketika diterawang. Nah, ketika diraba hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba ya, tadi sudah ya. Diterawang tadi juga sudah Ibu terangkan akan ada tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Jadi harus hati-hati ya. Ya, silahkan kalian diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian ya. Jadi, menurut kalian apa tujuan infografik di atas? Informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Sampaikan pendapat kalian secara bergantian. Jadi jika kalian membawa uang, kalian boleh ya mempraktikkan ya, dilihat, diraba, dan diterawang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa ya. Bagaimana penulisan angka dan nilai uangnya ya. Kalian sudah mengetahui tadi ya bahwa mata uang negara kita itu adalah rupiah. Nah, lambangnya itu ditulisnya Rp dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Sekarang perhatikan ya teks di bawah ini ya, contohnya ya. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat. Nah, bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf 4, jadi tidak dengan angka. Jadi pakainya EMPAT 4 gitu ya. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000. Jadi penulisan Rp 1.000,00 itu dibaca Rp1.000. Jadi penulisannya seperti itu. Per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan dia tabung. Ya, penulisan uang dengan angka, penulisannya nilai uang dengan huruf. Gitu ya. Iya. Jadi kalian nanti bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka atau huruf. Jadi ini contohnya ya, angka 1, bacanya 1, posisinya sebagai satuan. Kalau 10, dibacanya 10, posisinya sebagai puluhan. 100, bacanya 100, posisinya di tempat ratusan. 1000, posisinya ribuan. Baik ya. Nah, selanjutnya salin tabel di bawah ini di buku kalian. Lalu lengkapilah ya. Jadi mungkin di situ di bawah ini ada yang sudah ada angkanya tapi hurufnya belum ada. Ada yang hurufnya sudah ada tapi angkanya belum ada. Begitu ya.
Oke, selanjutnya kalian itu juga dapat menantang diri kalian untuk menuliskan angka yang lebih besar. Pada bagian ini kalian berlatih menuliskan nilai uang dengan menggunakan angka dan huruf. Nah ya, coba bacalah dengan seksama. Ceritakan kembali isi teks berikut ini secara singkat kepada teman. Apakah teman kalian mengingat hal lain yang tidak kalian sampaikan? Nah, jadi kalian harus memperhatikan betul-betul ya, karena nanti kalian akan menceritakan kembali. Judulnya Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan, seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Contohnya yang pertama, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Yang kedua di bank misalnya. Ya, saat ini sudah banyak ya bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Yang ketiga, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu. Nah, ini ada beberapa petunjuk ya yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Contohnya nih, kamu membawa bekal nih ke sekolah sehingga tidak perlu jajan ya. Atau menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang ya. Jadi bisa memilah-milah apakah itu memang betul-betul dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan ya. Selanjutnya mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian ya. Jadi baju yang sudah terpakai bisa dibuat macam-macam, bisa menjadi bros, bisa menjadi jepit rambut dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir bisa menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Dan selanjutnya, menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesadaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, sebelum mengambil tabungan dan membelanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri. Benarkah aku membutuhkannya? Oke, selamat menabung. Teks oleh Dian Kristiani. Oke ya. Nah, selanjutnya kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicaralah secara bergantian. Jadi contohnya nih, misalnya kalian menanggapi sesuatu ya, suatu kalimat atau sebuah pendapat gitu ya teman kalian. Kalian bisa menyampaikan, oh itu kekurangannya menurutku, atau aku tidak sependapat sih karena apa, sampaikan. Tapi kelebihannya menurutku, nah karena segala sesuatu pasti ada kelebihannya atau kekurangannya. Begitu. Dan apabila tidak sependapat juga tidak masalah, sampaikan saja. Seperti itu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apa itu menabung dan apa manfaatnya? Yang kedua, di mana kita dapat menabung? Terus apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Cara menabung misalnya kan tadi ada 3 ya, ada di celengan, di bank, di koperasi sekolah. Itu masing-masing ketiganya itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu bisa kalian tuliskan. Menurut kalian kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih kalau menabung di celengan gitu kan, kalau di bank juga itu. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan dalam
teks Ayo Menabung di atas. Adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Nah, yang keempat, ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh kan memilih lebih dari satu jawaban ya. Misalnya karena melihat punya teman, atau karena ingin saja, sepertinya bagus misalnya ya, atau karena memerlukannya, atau yang lainnya. Oke ya, saatnya berkreasi sekarang. Nah, untuk kegiatan ini kalian mungkin perlu ya bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya, membuat celengan judulnya. Jadi buatlah celengan dari barang bekas seperti kaleng, botol plastik, kotak makanan, dari bambu, atau dari tanah liat bahkan. Hiaslah celengan kalian. Kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya, atau menghiasi dengan tempelan kertas berwarna dan benda lain. Akan lebih baik jika kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan yang membuat kalian giat menabung. Contohnya nih, aku ingin membeli gitar. Aku ingin membelikan ibuku hadiah ulang tahun. Nah, tuliskan kalimat itu dengan huruf tegak bersambung ya, keinginan kalian itu ya. Kemudian tempelkan kertas tersebut di dekat celengan kalian sebagai penyemangat untuk menabung. Presentasikan hasil karya kalian di kelas. Jadi nanti ketika mempresentasikan otomatis bahan apa yang dipakai, apa saja alat dan bahannya ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya, urut-urutannya seperti itu sampai menjadi sebuah karya yang sudah jadi. Begitu ya. Kemudian sekarang yang menulis, menabung di bank ya. Tugas berikut ini dapat kalian kerjakan ya secara berkelompok. Jadi cari tahu apa saja persyaratan dan prosedur menabung di bank. Diskusikan cara kelompok kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalian dapat datang langsung ke sebuah bank, bertanya melalui telepon, atau mencari informasi di internet. Tuliskan di buku tulis kalian persyaratan dan prosedur tersebut. Gampang ya. Nah, prosedur itu apa sih? Nah, prosedur itu adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ingat, teks prosedur harus berisi 1. Tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. 2. Persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 3. Langkah-langkah yang dilakukan. Nah, ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Berisi langkah-langkah yang urut. 4. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya menulis nih. Dengan menuliskan cara menabung di bank, kalian berlatih menulis teks prosedur. Setelah mendapatkan berbagai informasi tentang uang, kini saatnya kalian berbagi pengalaman atau pendapat tentang menabung nih. Tuliskan pengalaman tersebut di buku kalian. Gunakan kalimat dengan menggunakan subjek, predikat, kata sifat, dan kata depan. Jangan selalu ya, itu. Jangan lupa, itu harus selalu ada. Contohnya nih, saya menabung. Kalau saya menabung itu kan hanya ada unsur subjek dan predikatnya saja. Kata sifatnya mungkin bisa memakai kata rajin, hemat, pandai ya. Kata depannya bisa menggunakan kata di, ke, daripada. Jadi saya menabung dengan rajin di Bank Mandiri misalnya ya. Itu contohnya saja seperti itu. Oke ya. Selanjutnya tugasnya adalah jurnal membaca. Kalian mengisi atau membuat jurnal membaca ya. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet atau sumber lain yang menceritakan tentang uang atau penggunaan uang. Nah, buku berikut ini dapat kalian jadikan pilihan ya. Contohnya nih, Celengan karya Krisna Sarbahari di Let's Read, atau buku-buku cerita yang ada di https sikapiuangmu.ojk.go.id juga itu ada di situ. Itu bisa buat referensi kalian ya. Nanti setelah kalian selesai membaca, bisa kalian tuliskan di sini di tabel jurnal membaca ya. Judulnya apa, namanya, nama koran, majalah atau laman internetnya apa, nama penulisnya siapa, nama ilustratornya siapa,
bercerita tentang apa, pengetahuan baru yang kamu dapatkan apa, yang sebelumnya kamu tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Nah, sikap yang ingin kamu tiru dari tokoh cerita itu apa? Itu jika ada ya. Oke, selanjutnya hebat ya, luar biasa sekali. Ini bisa buat bahan refleksi kalian semua. Coba kalian sudah menyelesaikan bab 5 ya, apa saja yang sudah kalian pelajari? Nah, ini ada di bawah ini. Coba kira-kira yang mana yang sudah kamu bisa dan mana yang masih perlu kalian belajar atau belum tahu atau belum paham. Jadi ini untuk memudahkan kalian berintrospeksi diri, manakah yang aku belum bisa dan manakah yang sudah aku bisa. Oke, sudah ya? Selesai untuk bahasa Indonesia bab 5 bagian 2 ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.